Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Masih tetap di Inspirasi Pagi. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, tentang hidup adalah sebuah kompetisi. Sebelum saya lanjutkan, kalau Anda menganggap video ini bermanfaat, silakan di-share, dibagikan ke semua media sosial dan teman-teman Anda, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Hidup ini memang penuh dengan yang namanya kompetisi. Bisa dikatakan bahwa hidup adalah kompetisi yang tiada akhir. Secara garis besar, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada dua kompetisi yang harus dilalui. Suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, kita harus menghadapi dua kompetisi, yaitu kompetisi internal dan kompetisi eksternal. Saudaraku, sebenarnya kalau kita mau maknai hidup, maknai kompetisi dalam kehidupan ini, bahwasanya tidak ada kemenangan tanpa sebuah kompetisi. Kompetisi eksternal ini biasanya bermacam-macam, mulai daripada karir, popularitas diri, berebut jabatan, bisnis, dalam hal mencari rezeki, dan hampir semua bidang kehidupan ini selalu ada yang namanya kompetisi. Kompetisi yang bersifat eksternal ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berhadapan dengan orang lain, atau mungkin bahkan ke orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya pesaing kita, kompetitor kita adalah sahabat baik kita, atau mungkin juga masih kerabat dan saudara kita. Disinilah diperlukan yang namanya kompetisi secara jujur, kompetisi secara sportif. Dan apabila ini kita melakukan kompetisi dengan jujur dan sportif, ini dapat menjadi suatu hal yang positif, bisa menjadi penyemangat kita, bisa menjadi motivasi kita untuk memenangkan sebuah kompetisi tanpa harus lawan atau kompetitor kita merasa dikalahkan. Kompetisi ini sangat penting dilakukan secara jujur karena akan menjadi motivasi bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Dengan kompetisi yang jujur inilah bisa meningkatkan yang namanya inner power, ya, yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa memenangkan kompetisi tersebut dengan sikap yang sportif. Kompetisi yang jujur pun juga mendorong orang untuk selalu proaktif dan konsisten dalam menata diri untuk meningkatkan seluruh daya upaya kemampuan hidup yang ada di dalam diri kita, agar bisa mencapai target yang telah kita targetkan. Kompetisi juga akan menjadikan kita termotivasi untuk tidak pernah berhenti belajar dan meningkatkan pemahaman dan pemantapan sesuai dengan bidang yang kita kompetisikan. Dan setelah kita mampu memenangkan sebuah kompetisi, maka lahirlah kepuasan batin dalam diri manusia, tanpa harus meremehkan kompetitor kita. Justru kita harus berterima kasih karena adanya kompetitor tadilah yang akhirnya membuat semangat kita berlipat ganda. Misalnya dalam sebuah lomba lari maraton, ya, kalau kita lari sendiri tanpa kompetitor, pasti kita juara satu. Tapi apakah ada kepuasan di situ kita sebagai juara? Apakah ada kebanggaan bagi kita saat kita mengangkat piala karena tidak ada kompetitor atau tidak ada lawan kita dalam lomba maraton tadi?
Sebenarnya kalau kompetisi eksternal itu adalah sesuatu yang tidak begitu berat. Yang paling berat adalah kompetisi melawan diri kita sendiri. Jadi kompetisi yang paling sulit adalah melawan diri sendiri, karena di dalam diri kita ada banyak lawan-lawan tangguh yang tidak mudah dikalahkan. Apa saja lawan-lawan tangguh yang ada di dalam diri kita? Yang pertama adalah egoisme, fanatisme, kemalasan, kesombongan, kemarahan, keserakahan, dan lain-lain. Kompetisi melawan diri sendiri tidak mengenal waktu dan tidak mengenal bidang yang menjadi arena kompetisi. Kompetisi melawan diri sendiri memberikan kita kesadaran diri untuk selalu berpacu memperkuat sikap mental untuk dapat mengalahkan semua lawan-lawan yang ternyata ada di dalam diri kita. Salah satu contoh adalah ketika kita harus melawan egoisme yang ada di dalam diri kita. Ini tidak hanya terjadi pada diri kita, namun juga bisa terjadi pada orang lain. Juga banyak egoisme yang dilakukan di dalam keluarga kita sendiri. Kita yang seharusnya menciptakan kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga, justru menghancurkannya akibat egoisme yang secara sadar ataupun tidak sadar telah terjadi dan berlangsung dari waktu ke waktu. Begitu juga di dalam menghadapi sebuah kompetisi eksternal, terkadang egoisme ini juga ikut-ikutan menjadi lawan kita agar kita menjadi lebih lemah. Ada muncul sikap di dalam diri kita ingin selalu dilayani, ingin selalu dipahami, ingin selalu dinomorsatukan, ingin selalu menjadi sumber perhatian, ingin selalu didengarkan, ingin selalu dimaafkan. Nah, apabila itu yang sudah ada di dalam diri kita, maka sebelum kita berkompetisi secara eksternal, menangkan dulu kita menghadapi kompetisi di dalam melawan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menganggap semua orang adalah rival kita, semua orang adalah lawan kita. Sejatinya mereka kompetitor-kompetitor kita itu adalah teman-teman kita, pendukung-pendukung kita, orang-orang yang senantiasa hadir untuk membuat kita lebih termotivasi. Mari kita rubah sikap kita, sikap mental kita, dan merubah cara berpikir kita dengan cara mengapa bukan kita yang melayani, kenapa harus minta dilayani. Mengapa bukan kita yang memahami dan bukan minta orang lain untuk memahami kita. Mengapa bukan kita yang memperhatikan orang lain, bukan minta orang lain memperhatikan kita. Mengapa bukan kita yang memulai mendengarkan, bukan minta orang lain untuk mendengarkan kita. Mengapa bukan kita yang memaafkan, daripada kita menunggu orang lain meminta maaf pada kita. Jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh bagaimana kita bisa melawan diri sendiri. Jauh lebih sulit dan berat ketimbang kita harus berkompetisi mengalahkan orang lain. Karena bila kita sudah mampu mengalahkan diri sendiri, maka berarti kita sudah memasuki tahap aktualisasi diri. Kondisi ini adalah menghadirkan dalam diri kita sebuah rasa percaya diri yang tinggi, munculnya karisma secara alami dalam diri, membuat kita bisa tampil lebih prima, dan memunculkan sebuah tekad untuk tidak pernah menyerah. Apabila kita sudah dalam situasi seperti ini, maka saat itulah akan terbuka peluang-peluang besar untuk dapat mencapai impian demi impian yang sudah kita rancang, sudah kita impikan selama ini. Untuk itulah, sebelum kita berkompetisi melawan orang lain, mulailah terlebih dulu kita berkompetisi dan mengalahkan diri sendiri. Sesungguhnya kemenangan yang sejati adalah ketika orang sudah mampu mengalahkan dirinya sendiri. Saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.